Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel saya Francisco Koko. Untuk kesempatan hari ini, saya akan mengganti transistor BD139 140 pada mesin power OCL stereo JX300. Nah, untuk menggantikan transistor BD139 dan 140 digantikan dengan transistor TIP. Di sini ada TIP 32 dengan TIP 31. Nah, untuk proses pemasangannya teman-teman, silakan saksikan di video berikut. Tetapi jangan lupa dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa sambil kopi ya, biar fokus. Nah, saya hanya memberikan contoh di bagian satu posisi saja ya teman-teman. Ini sebenarnya mesin power yang saya videokan kemarin ya teman-teman. Ini yang sebelumnya kemarin yang diodanya menggunakan dioda IN4148. Sekarang sudah saya gantikan yang IN4002. Jadi ini salah satu yang mesin power kemarin. Nah, sekarang saya hanya memberikan salah satu contoh di bagian satu posisi. Ya, sedangkan yang di sebagian ini masih menggunakan transistor yang dari standarnya BD140 dan juga maksudnya BD139 dan 140 ya. Jadi transistor yang TIP 31 sebagai pengganti transistor BD139 ya. Kemudian transistor TIP 32 sebagai pengganti transistor BD140. Selain transistor BD3132, kita juga boleh menggunakan yang TIP 4142. Tetapi yang ada di tangan saya ini cuma 41 ya teman-teman. Saya kekurangan, kehabisan stok. Nah, jadi kita boleh menggunakan transistor yang TIP 3132 ya. Nah, sebelum pemasangannya, kita jangan langsung asal pasang ya teman-teman. Kita harus cek terlebih dahulu di bagian kaki basis masing-masing transistor. Nah, sekarang kita cek ya. Kita aktifkan terlebih dahulu multimeter atau multimeter. Kalau saya menggunakan yang digital ya teman-teman. Pastikan petunjuknya di bagian kode dioda ya. Jadi kita cek terlebih dahulu di bagian transistor
yang BD 139. Mohon maaf ya teman-teman, saya lupa, salah posting. Ternyata ini short ya. Maaf ya teman-teman. Jadi mau tak mau karena saya kehabisan stok, saya harus lepas dulu di bagian yang ada di mesinnya ini, yang BD 139 ya. Saya lepas dulu sebentar. Nah, ini sudah saya lepas ya. Saya ambil yang masih bagus. Jelas ya teman-teman. Jadi ini saya lepas hanya sebagai contoh ya. Karena yang tadi, mohon maaf, saya lupa karena sudah short. Jadi kita menggunakan yang masih bagus. Nah, kalau yang BD 140 ini juga masih bagus ya, masih normal. Nah, sekarang kita cek. Nah, dia titiknya jangan keliru ya teman-teman, jangan keliru terlebih dahulu, jangan salah paham. Nah, ini tidak ada. Kenapa saya mengatakan ini masih bagus dan ini ada angkanya juga masih bagus. Pastikan di tangan kanan Anda memegang yang naik positif tali, kabel apa namanya kabel testmeternya ini. Pastikan ini merah ya, positif di bagian kanan, negatif bagian kiri. Ya. Nah, tetapi kita balik. Dibalik, kemudian ini tetap. Nah, ya, pastikan, ingat. Sekarang kita cek yang BD 139. Bagaimana? Perhatikan di bagian angka test meternya. Nah, sekarang kaki kolektor. Nah, perhatikan. Ini masih bagus ya. Di tengah ini kaki kolektor pastikan dengan yang positif. Kemudian yang TIP. Kaki kolektor. Oke. Karena sama-sama masih normal. Kalau yang bagian negatif dia tetap tidak ada angkanya ya. Nah, tetap tidak ada. Boleh kita bolak-balik. Demikian juga yang TIP. Ingat. Sekali lagi. Ingat. Sekali lagi. Oke. Nah, sekarang yang di bagian sekarang kita cek transistor yang BD 140 dengan TIP 42. Ya. Yang tadinya yang BD 139 dibalik, sekarang yang TIP 42-nya dibalik. Oke. Kita cek. Perhatikan. Angka normal. Sekarang yang negatif, yang tadinya positif di kaki kolektor, sekarang
Di bagian PD140 kaki kolektor tangan kiri negatif. Oke. Sekarang kita cek yang transistor TIP 32. Angka normal. Perhatikan. Sekarang kaki kolektor negatif. Nah, karena dua-duanya juga normal, sama seperti yang tadi, terbolak-balik tetap tidak mau. Ya, dia di sini normal, kalau di sini tidak akan ada mengeluarkan angka ya. Nah, sekarang kita ulang lagi yang PD140. Nah, dibolak-balik juga tidak bakalan ada menunjukkan angka karena masih normal ya. Nah, sudah jelas. Ingat seperti yang saya cek tadi ya teman-teman. PD139 digantikan oleh TIP 31, yang BD140 digantikan oleh TIP 32 ya. Ingat. Sekarang kita pasangkan ke bagian mesin powernya. Memang yang tadinya ini yang saya lepas yang BD139 di sini ya. Nah, ingat. Jadi kita perhatikan kodenya. Ini yang 39. Diperhatikan di bagian positifnya, positif apa namanya, di bagian titiknya ini di sini yang garis list tebalnya ini ya. Sebenarnya kan dia seperti ini ya teman-teman. Dia kedudukannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sama juga yang PD140. Dia belakangnya ini dibalik. Seperti ini ya. Nah, karena dia terbalik. Yang PD140 dia dibalik seperti ini tadi. Sama dengan yang BD139. Jadi pemasangannya dibalik ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang BD139 digantikan dengan yang TIP 31 ya. Dibalik juga. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jelas? Kemudian saya kembalikan lagi yang BD139 tadi. Oke. Kembalikan ke asalnya. Oke. Sudah jelas ya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi dia tidak mengikuti sesuai dengan yang PD, mengikuti dari petunjuk dari papan PCB-nya ini. Nah, dia membelakangi garis putihnya ini, garis tebal. Sedangkan yang TIP dia menghadap di bagian garis tebal ya. Supaya teman-teman tidak keliru ya untuk memasang setiap transistor TIP 31, 32, baiknya yang 41, 42 itu sama ya dengan TIP 31 dengan 32 itu sama. Sama dengan TIP 41, 42. Itu hanya berbeda
angka saja, tetapi setiap transistor TIP yang seperti ini dia sama kakinya. Kaki basis kolektor dan emitor sama. Nah, sedangkan yang jenis BD seperti ini ya, nah, dia membelakangi yang garis tebalnya ini, garis putihnya, sedangkan yang TIP dia menghadap ya. Oke, saya rasa teman-teman sudah paham. Cukup sampai di sini dulu teman-teman. Ini buat bagi para teman-teman yang masih pemula, yang ingin memasangkan, menggantikan. Jadi inilah yang saya maksud ya teman-teman. Sebenarnya di channel-channel rekan-rekan kita yang lainnya juga ada beberapa video yang memberikan salah satu contoh untuk menggantikan setiap masing-masing transistor. Pengganti BD digantikan TIP. Nah, tetapi ada beberapa, salah satu dari subscriber yang bertanya, kenapa Mas setelah saya gantikan, saya pasangkan punya saya, kok kenapa transistor finalnya dengan resistor yang 330-nya ini kok terbakar Mas, katanya. Mau tak mau jempolnya ke bawah. Nah, jadi sebenarnya pada waktu itu saya kepingin menjawab, tapi karena bukan channel saya ya. Jadi kalau channel saya yang seperti ini, saya ajarkan ya cara pemasangan, proses pemasangan posisi kaki basis kolektor dan emitornya ya, dicek makanya harus dicek terlebih dahulu supaya tidak selisih paham ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Saya rasa sudah paham teman-teman yang menyaksikan video saya. Apabila masih kurang paham, ditonton lagi, dibolak-balik nontonnya boleh. Nah, apabila yang masih ingin dipertanyakan, silahkan memberikan komentar. Jangan lupa dengan subscribe, like, dan komen. Oke, semoga saja bermanfaat. Salam sejahtera, adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, bahasa ingat Kak Jubata.